Oke, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan Joki Grammar. Ya, jadi materi hari ini kita akan membahas tentang simple future. Jadi teman-teman yang baru bergabung bisa mempelajari atau menonton video-video sebelumnya. Sebelumnya itu kita sudah membahas tentang simple present dan simple past. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang simple future. Langsung saja ya, langsung saja. Jadi sederhananya simple future itu adalah kalimat yang digunakan untuk membahas tentang masa depan atau kalimat masa depan atau peristiwa atau rencana yang akan terjadi di masa depan ya. Kemudian rumus yang digunakan teman-teman cukup pahami dan ingat saja bahwa simple future itu selalu menggunakan kata-kata will atau misalnya juga menggunakan kata-kata shall yang sama-sama artinya akan ya. Kemudian setelah will atau shall ini wajib ketemu dengan kata kerja pertama. Wajib menggunakan kata kerja pertama. Dan ingat, kata kerja pertama yang digunakan itu wajib kata kerja pertama murni ya, tanpa ada penambahan. Contohnya misalnya kita menggunakan kata pergi yang artinya kata go. Nah, jadi harus menggunakan kata go. Jadi kalau misalnya ada opsi pilihan, teman-teman mengerjakan suatu kata kemudian dibilang tandanya itu menggunakan kata go, maka ini salah, tidak boleh menggunakan s. Atau menggunakan kata going, ada penambahan i, atau misalnya menggunakan kata kerja bentuk kedua were, atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini semuanya tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi setelah kata will atau shall itu wajib ketemu dengan kata kerja pertama. Contohnya kayak gini tadi yang sudah dijelaskan. Nah, contoh misalnya Roy will call you tomorrow. Kita jabarkan Roy ini adalah subjeknya, kemudian will, inilah willnya rumusnya, kemudian call ini adalah kata kerja pertama ya, kata kerja pertama. Kemudian you itu adalah objek, tomorrow adalah keterangan waktu. Nah, jadi rumus untuk simple future sederhana saja ya, sederhana saja. Cukup menggunakan will atau verb. Jadi meskipun kalimatnya cuma mengatakan Roy will call you tak pada keterangan waktu, itu juga boleh ya, itu juga boleh. Kemudian selanjutnya ini tadi kalimat positif ya. Selanjutnya ketika kita mau ubah ini menjadi kalimat negatif, maka ingat kalimat negatif itu ciri-cirinya selalu menggunakan kata not. Nah, bagaimana polanya? Nah, polanya seperti ini. Will atau shall tambah not tambah kata kerja pertama. Kemudian kalimat ini kata will not ya, kata will not itu bisa disingkat menjadi kata were. Nah, kemudian shall not itu bisa disingkat, kata shall not ini itu bisa disingkat menjadi kata shall ya. Bisa disingkat menjadi seperti ini. Nah, contoh misalnya kayak ini. Roy will not call you tomorrow. Jadi kalimat positif yang ada di sini kita ubah menjadi kalimat negatif, tinggal tambahkan kata not saja. Nah, kemudian kata will not ini itu tadi penjelasannya ada di atas, itu bisa disingkat menjadi kata would. Roy will not call you. Jadi Roy won't call you tomorrow. Nah, selanjutnya ketika kita ingin ubah kalimat positif menjadi kalimat tanya atau interrogatif, caranya sederhana, tinggal kita tukar antara subjek dengan kata will. Contoh ini rumusnya will atau shall plus subjek plus kata kerja pertama ya. Contoh misalnya ini, will Roy call you. Nah, ini adalah willnya, kemudian Roy ini adalah subjeknya, callnya ini adalah kata kerja pertama. Jadi tinggal ditukar saja posisinya, maka baru menjadi kalimat interrogatif yang artinya apakah Roni akan memanggilmu besok. Oke, jadi ini pembahasan tentang rumusnya ya. Ini pembahasan tentang definisi dan rumusnya, bagaimana rumus-rumusnya. Kemudian setelah itu selanjutnya kita akan bahas tentang keterangan waktu ya, keterangan waktu yang digunakan di simple future. Jadi ini adalah keterangan waktu yang digunakan di simple future. Contoh misalnya yang ada di atas, di sini dia menggunakan keterangan waktu tomorrow yang artinya besok.
Nah, contoh yang lain misalnya dia juga bisa menggunakan kata-kata later, ya. Nah, later artinya nanti, atau menggunakan kata next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, soon, sebentar lagi, tonight, malam ini, atau the day after tomorrow. Atau bisa juga misalnya dia menggunakan kata-kata, ini dia menggunakan kata later, misalnya dia jabarkan lagi. Dia buat menjadi lebih spesifik, misalnya 3 days later. Ini 3 hari kemudian atau 3 hari ke depan. Atau misalnya dia menggunakan 7 years. Betul. Boleh kayak gini ya. Boleh kayak begini. Oke. Jadi untuk membedakan antara simple present, simple past, dan simple future, jika mereka berada dalam satu teks atau soal yang sama, maka untuk membedakannya itu adalah keterangan waktunya. Itu adalah salah satu triknya, ya, salah satu triknya. Oke, sampai di sini saya kira sudah jelas. Selanjutnya kita bisa masuk ke contoh soal ya. Kita latihan ada latihan soal yang saya sudah buatkan untuk teman-teman supaya lebih jelas ya. Bagaimana ketika kita mengerjakan soal ini, soal simple future ini. Jadi teknik yang kita pakai ya, teman-teman jangan terpaku untuk menerjemahkan kata pertama sampai kata terakhir, karena itu akan membuang-buang waktunya teman-teman pada saat mengerjakan soal. Jadi tekniknya itu dia seperti ini. Teman-teman langsung skimming dari kata pertama sampai kata terakhir, cari keterangan waktunya. Ya, cari keterangan waktunya. Contoh misalnya nomor 1, I bla bla bla, tidak usah diterjemahkan, langsung cari keterangan waktu. Di sini ada keterangan waktu, kata later. Ya, kata later. Ini adalah ciri-ciri dari simple future. Keterangan waktu dari simple future yang tadi kita pelajari. Future itu ingat selalu menggunakan kata-kata will ya. Dari A sampai D semuanya, dari A sampai D kita cari yang menggunakan kata will. Ini ada opsi A, ada juga opsi B, ya, ada juga opsi D. Nah, jadi pilihan yang tidak memiliki kata will kita bisa hapus, yaitu B dan C. Nah, selanjutnya yang mana yang lebih tepat, A atau D? Nah, jawaban kita hapus yang sana ya. D ini bisa kita hapus. Kenapa? Karena karena di sini dia menggunakan kata kerja pertama, dia menggunakan tambahan S, maka jawabannya adalah alfa. Oke. Nomor 2 tekniknya sama ya. Kita ke nomor 2 tekniknya sama. Langsung cari keterangan waktunya, analisa keterangan waktunya. Keterangan waktunya itu adalah ada kata next Friday. Oke, kemudian selanjutnya hapus pilihan yang tidak menggunakan kata will. Oke, di sini ada A yang tidak menggunakan kata will. B, C, D semuanya menggunakan kata will. Sekarang kita analisa. Setelah will itu wajib menggunakan kata kerja pertama ya. Ingat rumusnya, setelah will wajib menggunakan kata kerja pertama. Nah, B ada kata send. Send ini adalah kata kerja pertama, kita simpan. C, will sending. Setelah kata kerja pertama menggunakan ing. Ini tidak boleh ya. Kemudian D, send. Send ini adalah kata kerja bentuk kedua ya, kata kerja bentuk kedua, maka kita hapus, tidak boleh, maka jawabannya adalah B. Selanjutnya kita ke nomor 3 ya, nomor 3 kata kuncinya adalah kata next week. Oke. Caranya sama dengan di atas, kita hapus kalimat yang atau opsi yang tidak menggunakan kata will. Kita hapus B, won't. Won't itu ingat singkatan dari kata will not, jadi kita simpan. C, menggunakan kata will, kita simpan. D, tidak menggunakan kata will, kita hapus. Jadi sekarang pilihannya antara B dan C. Nah, kalau misalnya dia kayak begini, semuanya bisa. Ini kata kerja pertama, baru kita masuk ke tahap menerjemahkan soalnya. Kalimatnya mengatakan, if he doesn't study hard, he bla 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 his straight test. Jika dia tidak belajar keras, dia ujian
driving testnya ya, ujian SIM-nya ceritanya ini. Maka jawabannya adalah kalau dia tidak belajar, maka dia tidak lulus. Tidak lulus berarti jawabannya adalah B. Oke, coba kita hapus yang Charlie-nya. Oke, jawabannya adalah B. Selanjutnya kita pindah ke nomor 4 dan 5 ya. Kita pindah ke nomor 4, 5. Oke. Kata kuncinya nomor 4 adalah kata next summer ya. Kata kuncinya nomor 4 adalah next summer. My family blah 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 the trip to next summer. Jawabannya adalah kita hapus alpha. B. Kita simpan will takes, kita simpan menggunakan kata will. D. Kita hapus ya. Kemudian antara B dan C yang mana yang paling tepat? C. Perhatikan di sini yang salah adalah karena setelah will menggunakan tambahan S, maka jawabannya adalah bravo. Kemudian nomor 5, kata kuncinya adalah kata next year. Kemudian kita lihat yang mana yang bisa kita hapus. D. Tidak menggunakan kata will. C. Tidak menggunakan kata will. Kemudian B. One win berasal dari kata will not. Kemudian A. One winning. Sananya di sini adalah karena menggunakan kata tambahan I, maka jawabannya adalah B. Oke. Nah, jadi ini adalah trik atau tips bagaimana teman-teman mengerjakan soal simple feature ya. Selanjutnya saya masih punya materi buat teman-teman ya. Materinya adalah ini dia. Tips dan trik bagaimana membedakan simple present, simple past, dan simple future ketika berada dalam satu soal ya. Coba perhatikan ya. Kita akan coba kerjakan. Dengan menggunakan trik yang kami. Nah, nomor 1 kita harus tentukan kira-kira ini simple present atau simple past atau simple future. My sister always blah 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 for the exam. Di sini kalimat ini tidak menggunakan keterangan waktu, tapi di sini dia menggunakan kata-kata always. Always itu artinya selalu. Ingat, selalu menunjukkan kebiasaan yang merupakan fungsi atau kegunaan dari simple present. Simple present itu wajib menggunakan kata kerja pertama atau menggunakan kata kerja pertama yang menggunakan S ya, tergantung dari subjeknya. Nah, sekarang subjeknya adalah my sister. My sister itu bisa diganti jadi kata she. She selalu ketemu dengan kata kerja pertama yang menggunakan S, maka jawabannya adalah alpha ya. Oke. Nomor 2, cari keterangan waktunya. Apakah kalimat nomor 2 memiliki keterangan waktu? Ada ya. Ada di kalimat pertama, kata pertama last night. Last night ini yang menggunakan kata-kata last itu berarti dia adalah simple past, menceritakan masa lampau. Masa lampau itu selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, kita cari dari A sampai D yang mana yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. A ini adalah kata kerja pertama yang menggunakan S. Study ini adalah kata kerja pertama. C kata kerja bentuk kedua. D ada kata-kata will yang merupakan ciri-ciri dari simple future, maka jawabannya adalah Charlie. Kemudian yang terakhir nomor 3 ada kata-kata tonight. Tonight ini adalah simple future ya. Tonight ini masa depan atau nanti malam yang menceritakan tentang masa depan yang merupakan ciri-ciri dari simple future. Simple future wajib menggunakan will plus kata kerja pertama. Maka kita cari A tidak menggunakan kata will, kita hapus. B tidak ada kata will. C tidak ada kata will, maka jawabannya adalah delta. Oke. Nah, sekian materi untuk hari ini. Jadi untuk selanjutnya, materi selanjutnya kami akan memberikan sejumlah soal lebih banyak lagi tentang
tips dan trik tentang bagaimana membedakan simple present, simple past, dan simple future. Ya, jadi silakan dinote video berikutnya yang akan kami upload sesegera mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan like dan subscribe dan share ke teman-temannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.